Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilan Gemilang dengan NIM 231511087 dari kelas 2C D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang telah saya kerjakan, yaitu tugas besar dua dimensi untuk mata kuliah komputer grafik, yaitu tugas untuk membuat suatu karya dua dimensi yang dimana temanya itu tema wayang. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa objek yang saya buat, yang dimana objek-objek yang saya buat ini terinspirasi dari beberapa sumber. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada objek bangunan, yang kedua ada objek roket, yang ketiga ada objek eh, Among Us atau karakter, yang keempat ada objek bulan dan juga bumi. Tema yang saya angkat untuk karya dua dimensi ini yaitu karya wayang Among Us dua dimensi. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat tiga karya, yaitu yang pertama ada motif dua dimensi, yang kedua motif dua dimensi animasi, yang ketiga ada motif dua dimensi animasi dan juga interaksi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu eh, karya motif dua dimensi yang saya buat. Di dalam karya ini terdapat bentuk-bentuk dasar atau eh, motif-motif dasar yang saya bentuk sebelum saya tambahkan animasi maupun interaksi pada karya selanjutnya. Di sini saya hanya membuat objek-objek tersebut menggunakan fungsi-fungsi yang ada di basic.py. Saya tidak menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh PY5 karena saya masih bisa memanipulasi bentuk-bentuk dasar tersebut untuk membuat objek yang saya butuhkan. Di sini, saya membagi ke dalam dua file, yaitu ke dalam background dan juga karakter. Di setiap file ini terdapat beberapa kelas, yaitu yang dimana di setiap kelas tersebut terdapat beberapa metode yang dimana setiap metode itu berguna untuk membuat setiap komponen dalam objek dalam kelas tersebut. Misalnya di sini dalam kelas karakter itu terdapat beberapa metode, yaitu misalnya drawback, drawbody, drawleg, drawvisor, drawmark, dan drawhead. Dan dalam pembuatan setiap objeknya, saya membuat setiap bentuk dasar yang ada di Basic PY5, yaitu dengan membuat satu persatu menggunakan bangun datar. Dan di sini saya membuat setiap objeknya itu dalam parameternya hanya berbentuk statis. Karena di dalam karya motif dua dimensi ini tidak ada animasi ataupun gerakan yang dihasilkan dari setiap motif tersebut. Dan di file background juga sama, di sini terdapat beberapa kelas, yaitu kelas roket, kelas bumi, kelas bulan, dan juga kelas background. Intinya, dalam karya ini saya hanya membuat motif-motif dasar atau bentuk-bentuk dasar dari karya yang akan saya tambahkan animasi dan juga interaksi di karya selanjutnya. Maka jika karya motif dua dimensi ini dijalankan, akan terlihat, nah di sini terlihat beberapa bentuk dasar dan juga file basic.py karena untuk pembuatannya saya hanya menggunakan fungsi-fungsi yang ada di basic.py. Bisa dilihat di sini dari setiap kelas yang ada di file background maupun karakter akan terlihat semua di karya ini. Karya selanjutnya adalah karya motif dua dimensi dan juga animasi. Di karya ini, saya menambahkan beberapa animasi pada karya saya sebelumnya, yaitu pada karya motif dua dimensi. Animasi-animasi yang saya tambahkan yaitu yang pertama ada translasi yang membentuk pola zigzag, yaitu huruf W, seperti huruf W pada karakter Among Us. Dan juga lalu ada animasi rotasi pada kaki karakter, yaitu agar terlihat seperti mengayun. Lalu, saya menambahkan eh, animasi komposit yaitu pada objek bulan, yaitu animasi translasi dan juga animasi scaling. Yang pertama itu ada animasi translasi secara zigzag, yaitu atau membentuk huruf W pada karakter. Di sini dalam pembuatan animasinya, saya menggunakan variabel TM yang dimana variabel TM tersebut adalah matriks identitas berukuran 3 kali 3. Lalu, untuk melakukan translasinya, saya menggunakan fungsi translate dua dimensi, yang dimana translasi tersebut bergantung kepada kecepatan atau speed dan juga arah atau direction dari sumbu X dan juga maupun sumbu Y. Lalu setelah ditranslasi,
Untuk perhitungan matriksnya, saya menggunakan fungsi transform point dua dimensi yang dimana akan menghitung sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Setelah itu, untuk animasi kaki mengayunnya, saya menggunakan fungsi rotate dua dimensi dan juga transform point dua dimensi. Untuk animasi selanjutnya yaitu animasi komposit pada bulan. Di sini animasi yang saya tambahkan yaitu translasi dan juga scaling, yang dimana caranya itu hampir mirip seperti sebelumnya, menggunakan variabel TM yang dimana variabel TM itu matriks identitas 3x3, lalu TM tersebut untuk dilakukan translasi menggunakan fungsi translate dua dimensi sesuai dengan X dan Y dan juga matriks identitas yang tadi. Setelah ditranslasi, lalu dilakukan scaling dua dimensi menggunakan fungsi scale dua dimensi sesuai dengan scale faktornya dan juga sesuai dengan posisi X dari bumi dan juga Y dari bumi. Karena animasi dari bulan ini bergantung kepada objek bumi, yang dimana objek bulan ini akan melakukan scaling atau memperbesar saat ia akan mendekati bumi dan juga scaling memperkecil saat ia akan menjauhi bumi. Dan di sini saya atur juga batas kanan dan juga batas kiri dari pergerakan atau translasi bulan tersebut. Yaitu di sini bisa dilihat jika X-nya kurang dari 340 maka arahnya akan berganti arah, yaitu yang tadinya ke kiri dan jadi ke kanan, dan juga sebaliknya jika X-nya itu lebih besar dari posisi bumi ditambah 200 maka arah dari translasi tersebut akan bergerak ke kiri. Dan eh, selain yang saya tambahkan animasi pada objek-objek yang lainnya, saya tidak merubah apa-apa karena dari objek-objek yang lainnya tidak ada pergerakan atau animasi yang ditambahkan, sehingga tidak diperlukan perubahan pada setiap parameter dari pembentukan bentuk dasar. Dan disclaimer juga untuk animasi yang saya tambahkan pada karya animasi ini, saya tidak menggunakan fungsi built-in yang disediakan oleh PI5. Saya pure menggunakan fungsi-fungsi yang ada di transformasi v2.py yang sudah disediakan oleh dosen. Lalu jika dijalankan, maka karya animasi ini akan terlihat seperti. Nah, di sini terlihat bahwa animasi yang tertampil adalah animasi zigzag untuk karakter, yaitu zigzag secara huruf W, translasi untuk secara sumbu X maupun sumbu Y yang membentuk pattern zigzag atau huruf W. Lalu selanjutnya ada uh, animasi translasi dan juga scaling yang dilakukan bulan terhadap bumi. Nah, di sini bisa dilihat bulan akan memperbesar jika mendekati bumi dan juga bulan akan memperkecil kembali jika bulan tersebut menjauhi bumi. Dan di sini sudah diatur batas kanan dan juga batas kirinya dari pergerakan translasi dari bulan tersebut. Lalu selanjutnya ada karya motif dua dimensi, animasi dan juga interaksi. Di sini saya menambahkan interaksi dari karya sebelumnya, yaitu interaksi yang saya tambahkan adalah interaksi input dari keyboard WASD untuk pergerakan translasi pada karakter sehingga dapat melakukan translasi secara sumbu X maupun sumbu Y. Yaitu jika tombol W ditekan maka translasi ke atas, jika tombol S ditekan maka translasi ke bawah, jika tombol A ditekan maka translasi ke kiri, dan juga jika tombol D ditekan maka akan translasi ke kanan. Selain itu juga saya menambahkan interaksi untuk objek roket, itu jika saya menekankan tombol klik mouse, maka roket tersebut akan melakukan lepas landas atau melakukan translasi secara sumbu Y ke atas. Di sini, untuk menambahkan interaksinya, saya menambahkan beberapa fungsi, yaitu fungsi keypress, keyreel, dan keyrelease.
Di sini fungsinya untuk jika tombol ditekan, maka arah dari pergerakan karakter tersebut terbarui tergantung dengan tombol yang ditekan. Dan juga fungsi key release ini digunakan untuk jika suatu tombol tersebut dilepaskan atau jika sudah tidak ditekan lagi, maka arahnya saya nolkan karena tidak ada pergerakan lagi yang dihasilkan. Di sini saya juga sama menggunakan fungsi translate dua dimensi dan juga transform point dua dimensi sama seperti animasi sebelumnya. Hanya saja di sini saya menambahkan beberapa kondisi yaitu batas batas translasi secara vertikal yaitu agar tidak melebihi daratan atau dalam background yang saya buat. Lebihnya sama seperti karya sebelumnya karena saya tidak menambahkan interaksi untuk objek-objek yang lain. Sedangkan dalam eh, objek roket, di sini saya menambahkan fungsi mouse press, yang dimana fungsi mouse press ini untuk mengatur kondisi launching atau tidaknya. Di sini saya menggunakan variabel launching, yang dimana di inisialisasi false terlebih dahulu, ya. Lalu jika mouse press itu bernilai true atau self launchingnya bernilai true, maka kecepatan sumbu y-nya akan bernilai 1. Dan jika bernilai true, maka koordinat y dari roket tersebut akan dikurangi dengan kecepatan dari sumbu y yang tadi sudah diassign dalam fungsi mouse press tersebut. Di sini, lalu kecepatan juga bertambah secara increment. Lalu, untuk melakukan translasinya, saya sama seperti karya-karya sebelumnya, yaitu menggunakan variabel TM, yang dimana variabel TM itu adalah matriks identitas berukuran 3x3. Dan untuk melakukan translasinya, saya menggunakan fungsi translate dua dimensi, dan untuk perhitungan matriksnya, saya menggunakan transform point dua dimensi. Dan saya juga menambahkan titik maksimum untuk translasi dari roket. Karena jika saya tidak membatasi titik maksimumnya, maka roket tersebut akan mengalami translasi secara terus-menerus ke atas hingga batas integer yang melebihi batas integer. Lalu, jika karya motif animasi dan juga interaksi ini dijalankan, maka nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan animasi yang saya tambahkan untuk eh, karakter, yaitu animasi input keyboard WASD. Di sini bisa terlihat jika saya menginputkan W, karakter tersebut akan mengalami translasi ke atas, dan juga jika saya menginputkan S akan translasi ke bawah, dan juga jika saya menekan tombol S, maka karakter tersebut akan translasi ke kanan, dan jika saya menekan tombol A, maka karakter tersebut akan translasi ke kanan. Translasi ke kiri. Dan interaksi yang saya tambahkan lagi yaitu interaksi untuk mouse click. Di sini terlihat jika saya menekan tombol mouse, roket akan melakukan lepas landas ke atas. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tugas besar yang saya buat untuk tugas besar dua dimensi dalam mata kuliah komputer grafik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.